Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya bagiku. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Engkaulah segalanya dari selamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah,
Yesus, domba Allah, mulia namamu dari selamanya sampai selamanya. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, Bapa Yesus, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, mulia namamu. Yes. Kemuliaan dan kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu. Percaya
mendeklarasikan iman kita. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Dunia tidak mengenal salib. Dunia bahkan mencemooh salib. Tapi salibmu akan menyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku di dalam salib Kristus. Bersama-sama dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yes.
Bapa surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung namamu, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung namamu. Sembah Bapa, apa ya Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, selamanya, selamanya. Holy Father, Holy Jesus, Holy Spirit, ku sembah selamanya Bapa surgawi, di dalam Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dari selamanya sampai selamanya. Ku sembah Engkau sejak hari ini seumur hidup kami dan sampai selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung.
Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama untuk be a warrior, not warrior. Jangan khawatir, jadilah pahlawan, bukan pecundang. Anda bisa jadi pahlawan di bidang Anda masing-masing, untuk Anda boleh terus bangkit, bangkit, dan bangkit. Nas kita ambil dari Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yoel 3 adalah Yoel nubuatan dari Nabi Yoel kepada umat pilihan Allah waktu itu. Keadaan umat pilihan Allah terpuruk, sedang ditawan oleh penjajah, sedang tidak punya harapan dan masa depan. Tetapi mereka disuruh bangkit
Bangkit untuk apa? Tempalah mata bajak. Mata bajak itu untuk membajak yang ditarik oleh sapi atau lembu. Itu hal yang sangat tidak wajar untuk dipakai menjadi pedang. Butuh waktu lama ditempa. Apalagi pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Nggak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan baiklah orang yang tidak berdaya, nggak bisa apa-apa, berkata, aku ini pahlawan. Dari muka saudara ketahuan, mukamu muka pahlawan, penuh kekhawatiran, atau muka pecundang. Tapi saya percaya lewat program ini kita akan berubah dari penuh kekhawatiran menjadi pahlawan, bukan pecundang. Setiap kita merayakan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah kepahlawanan yang ditulis dengan tinta merah. Tinta merahnya adalah bukan tinta merah beneran, tapi tinta darah. Yaitu darah para pahlawan yang berjuang sampai titik darah penghabisan, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Ada yang menarik, hari-hari ini dahulu para pahlawan kita menghadapi penjajah kolonial. Hari-hari ini kita menghadapi yang namanya pandemi, menghadapi yang namanya peraturan-peraturan PSBB yang mungkin membuat Anda terikat, membuat Anda merasa nggak ada kebebasan, nggak ada keindahan hidup. Ingat, semua itu diizinkan untuk menguji kualitas iman kita. Emas atau perak atau rumput kering yang mudah terbakar. Keadaan saat ini tentu saja lebih mudah untuk bersifat khawatir, warrior. Yang muda khawatir, yang tua khawatir, yang kaya juga khawatir, apalagi yang miskin. Yang berpangkat khawatir, apalagi tidak punya pangkat. Yang punya pacar juga khawatir, apalagi yang belum punya. Punya aja belum. Tapi ingat, itu bukan akhir. Saudara harus tahu bahwa badai pasti berlalu. Pandemi pasti berlalu. Jangan-jangan sebentar lagi selesai. Jangan warrior, khawatir dan khawatir. Yesus berkata orang yang khawatir tidak bisa melanjutkan hidupnya satu hari ke depan. Seperti air di tepi laut yang terombang-ambing. Maju mundur ke kiri ke kanan tidak jelas. Tapi hari ini saya ajak Anda untuk bangkit menjadi pahlawan. Yakub artinya penipu. Tetapi waktu dia tertekan hampir dibunuh oleh abangnya. Karena abangnya Esau, Edom, merasa ditipu, merasa dibohongin. Tapi Yakub bergumul dengan Tuhan Allah di Sungai Yabok dan dia menang. Dan waktu Tuhan Allah tanya, namamu siapa? Yakub, si penipu. Dirubah menjadi Israel, sang pahlawan. Be a warrior, not warrior. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan dengan jelas, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ingat, kalau kau mentalnya pahlawan, dijepit kau melejit, dihambat kau merambat. Kau tetap punya iman yang kuat, imun yang sehat, sehingga kau tetap iring perjuangan bangsa pejuang ini untuk bisa bangkit. Apa yang menarik? Tetapi roh Tuhan dalam hidup kita sudah seharusnya membuat kita bernyala-nyala. Karena Tuhanlah yang menjadikan kita bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang.
Kita sering lupa bahwa kekhawatiranlah yang sering melumpuhkan kita. Kekhawatiran, warrior, membuat iman kita tidak aktif, tumpul dan lemah. Di saat kita khawatir, kita menjadi lemah. Dan pada saat kita lemah, iman kita pun goyah. Imun kita nggak sehat lagi. Dan itu peluang iblis untuk mencoba mengambil roh kepahlawanan kita. Roh yang diwariskan oleh penebus Yesus Kristus yang juga tidak takut kepada penderitaan di kayu salib, bahkan kematian. Karena akhirnya Yesus bangkit untuk juga membangkitkan kita. Yesus menang untuk menjadikan kita lebih daripada pemenang. 1 Korintus 1:27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Kita naikkan pujian ini. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus bersama-sama dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Angkat tangan kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita syukur. Kini yang warrior, khawatir berkata, be a warrior, bangkit menjadi pahlawan, bukan pecundang. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini menjadi imun yang baru untuk iman kita. Menjadi vitamin yang membangkitkan roh kita. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Waktu saudara dan saya tidak menyerah dengan yang orang bilang nasib, tidak ada nasib. Semua bisa diubah kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus dan berani berjuang. Kabar baiknya adalah Allah memilih untuk berada di sisi umatnya, yaitu saudara dan saya. Allah begitu yakin bahwa kita akan memahami dan menjadikan firman-Nya sebagai sumber kekuatan
yang tidak pernah habis, sehingga air matamu diubahkan hari-hari ini menjadi mata air. Allah juga memahami kelemahan-kelemahan kita, namun Allah juga memastikan bahwa rancangan dasarnya atas kehidupan kita tetap berlaku dalam keadaan apapun. Kekasih-kekasih Tuhan, syaratnya hanya satu, bersedia membayar harganya. Saudara bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dosamu diampuni, kau diselamatkan, harganya gratis. Tapi untuk kau mengiring Yesus, kau harus bayar harganya. Barang siapa mau mengikut aku, kata Yesus, hendaklah dia menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita dalam hal bayar harga. Banyak orang ingin jadi pahlawan secara instan dan mudah, sehingga kemenangan yang diraih hanya sebatas jasmani saja, sementara saja. Tetapi Yesus jelas-jelas membicarakan tentang pahlawan kerajaan Allah yang tidak bisa digentarkan oleh keadaan di sekelilingnya. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, satu-satunya jalan untuk menjadi pahlawan adalah mengusir segala kelemahan kita. Memang kita bebas dari kolonialisme, kita bebas dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kemalasan, dan kelemahan-kelemahan yang egois. Termasuk kekhawatiran yang menyerang kita sehingga kita menjadi pribadi yang apatis, pesimistis. Hidup itu proses, kalau banyak protes bisa stres. Jalani, badai pasti berlalu. Tentu saja Tuhan tidak ingin kita gegabah, tapi Tuhan ingin kita berani dan memahami firman-Nya. Karena rencana kita sendiri bisa gagal, tapi rencana firman-Nya Allah tidak pernah gagal. Agar kita bisa bergerak maju dan bertindak hati-hati, agar kita tidak terjebak perangkap iblis dan kita pun menjadi lemah. Waktu Anda lemah, maka melemahkan keluargamu. Waktu Anda lemah, Anda melemahkan komunitasmu. Saya ajak Anda untuk mengambil langkah, bukan terus warrior, khawatir, tapi bangkit, be a warrior, pahlawan, bukan pecundang. Langkah pertama, tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal tenang. Dengan bertobat dan tinggal tenang, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi ada sindiran, kamu enggan. Kalau saudara enggan, maka saudara akan tidak bisa tinggal tenang dan percaya. Tapi Pak Tim, capek di PSBB, sampai kapan? Nikmati waktu banyak dengan keluarga di rumah. Nikmati fellowship persekutuan melalui Zoom atau online yang lainnya. Pastikan kehadiran Tuhan menjamah hidupmu dengan tinggal tenang. Dan saya ajak Anda hari ini, waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik. Kadang-kala memang kita tidak bisa mengerti. Saya akan berikan langkah-langkah ini dengan pujian ini supaya kita jadi ingat. Karena waktu saudara mendengarkan khotbah bisa lupa, mendengarkan nyanyian bisa tidak akan lupa. Ingat terus. Yes. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat tangan kita, bersama-sama nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Langkah pertama, tinggal tenang. Tinggal tenang dan percaya. Ini orang Sumatera bilang, tenang dan percaya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bukan berdoa dulu, tenang dulu. Kalau kau tenang, kau bisa berdoa. Dengarkan Tuhan berbicara. Jadi saudara, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan dipercaya, itulah kekuatanmu. Sekarang langkah yang kedua. Tempalah mata bajakmu. Yoel 3:10a. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ini bicara apa? Mata bajak. Hal yang sehari-hari. Sehari-hari kau pakai bekerja, pisau-pisau pemangkasmu sehari-hari untuk memangkas, tapi menjadi tombak, menjadi pedang untuk berperang. Ayub 7:1 berkata, hidup ini adalah perjuangan. Jika tidak mau berjuang, ya jangan hidup. Anda tahu kalau bayi lahir, pasti nangis. Kalau nggak nangis, dipukul sama dokternya pelan-pelan pantatnya, supaya nangis. Karena begitu dia nangis, tanda kehidupan. Kalau begitu bayi lahir, diam 1000 bahasa. Bahkan nafasnya kembang kempis. Terakhir tidak bernafas, bahaya. Ada teman saya bilang, Pak, setiap saya mau khotbah saya deg-degan. Bagus, itu kok masih hidup. Kalau deg-degan enggak ada, berarti jantungmu berhenti. Pastikan hari-hari ini Anda menempa. Orang menempa itu bukan biasa, terus-menerus, konsisten, tidak kompromi, berjuang. Dari bawah enggak apa-apa, dari kecil enggak apa-apa, dari nol enggak apa-apa. Kalau saya boleh bersaksi, saya enggak langsung pelayanan di media seperti ini. Enggak. Saya tepatnya, umur saya 55 tahun. Saya mulai melayani umur 15 tahun. Waktu saya SMP dan menjadi guru sekolah minggu. Sejak itu saya mulai melakukan apa yang terbaik. Apa aja. Jadi kira-kira sudah 40 tahun pelayanan. Tapi 10 tahun pertama saya isi dengan mengepel gereja, kuli bangunan di gereja. Enggak dipandang orang. Tetapi hari ini bisa menjadi berkat bagi kota-kota, pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Apalagi melalui media, boleh menjangkau seluruh pelosok. Tapi itu semua hanya anugerah. Anugerah Tuhan Yesus kita pertanggungjawabkan untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Supaya kita tidak menjadi pecundang, apatis, pesimistis, baperan, dan tidak ada semangat hidup. Yang ketiga, iman yang berkemenangan. Yoel 3:10b, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, siap, aku ini pahlawan. Tidak ada orang lahir langsung jadi pahlawan. Harus berjuang. Harus mulai dari bawah. Berani bayar harga. Pujian yang kita nyanyikan tadi
mungkin butuh waktu. Terkadang bukan sekarang. Terkadang bukan besok. Tapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlalu terlambat. Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baiklah orang yang tidak berdaya. Saya mulai dengan anak-anak. Aduh, Pak Tim, lelah kuliah sekolah online, gak ada variasi. Bahkan saya punya anak kuliah semester 5, teman sekelasnya 30 laki-laki semua. Pakai Zoom, gak ada warna-warninya. Saya bilang gak apa-apa, nikmati masa-masa engkau bisa untuk berbagi dengan teman-temanmu sesama laki-laki. Toh memang kamu juga melarang kau pacaran sampai semester sekarang, jadi enggak apa-apa. Oke, siap. Dan puji Tuhan anak saya terpilih jadi ketua kelas. Anak saya yang kedua SMA kelas 3. Pak, temennya enggak banyak, Papi. Tapi puji Tuhan terpilih juga jadi ketua kelas. Dan mulai banyak kerjaan. Ingetin guru, ingetin teman, sehingga mereka mulai berjuang. Jadi di rumah saya ada banyak ketua kelas. Saya pun harus naik menjadi ketuanya para ketua kelas. Hari-hari ini saya dan saudara, pandemi ini bukan akhir. Bahkan pandemi ini awal aja untuk menghadapi tantangan yang lebih terjal. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi Tuhan akan terus menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita untuk kita bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Biarlah kepahlawanan saudara dibangkitkan. Terkadang memang tidak bisa dimengerti. Seperti pujian tadi, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tantangan, perjuangan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pastikan hari-hari ini saya dan saudara mengambil untuk banyak berdiam diri. Bangun keintiman dengan Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan pasti kekuatan yang baru Tuhan berikan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan, berlari, bahkan terbang. Tidak pernah lelah atau lesu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, pandemi ini hanyalah ujian kecil. Tapi ingat, walaupun ujian kecil tetap ujian. Dan kalau Anda tidak lulus, Anda akan ujian susulan. Dan semua ujian susulan soalnya lebih sulit. Persaingan lebih ketat. Tapi ayo hadapi.
Be a warrior, not warrior. Jangan khawatir, jadilah pahlawan, bukan pecundang. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kalau hari-hari yang lalu kami dikuasai oleh kekhawatiran warrior. Baik muda, baik tua, miskin atau kaya, ditekan dan dikalahkan oleh warrior, kekhawatiran yang over. Tetapi hari ini kami menerima firman-Mu untuk kami boleh be a warrior, menjadi pahlawan bukan pecundang. Dan ampunilah dosa kami kalau ada di antara kami yang menjadi anak yang terhilang, kami kembali kepada Bapa kami. Kami siap menerima jubah yang baru, sepatu yang baru dan cincin yang baru, memulai kehidupan baru untuk siap menjadi pahlawan bersama Tuhan yang pernah menang, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Baik kami dan seisi rumah kami mau bertobat dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Seperti Yohanes 14:6, Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan kami. Terima kasih berkat Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, para murid Kristus yang bertumbuh menjadi mempelai Kristus, biarlah sakramen perjamuan kudus ini menyempurnakan ibadah kita. Setiap saya melayani perjamuan kudus ini, saya tahu masih ada pengampunan buat saya dan saudara. Masih ada second chance, kesempatan kedua untuk saudara dan saya. Karena itu jangan melakukan perjamuan kudus ini karena biasa, tapi karena hormat dan gentar. Karena ini bukan main-main, tapi sebuah pengorbanan yang mulia dari Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Kita akan bersama-sama menyiapkan roti kita di rumah kita masing-masing. Bisa roti hosti perjamuan yang biasa atau roti apapun. Dan juga boleh anggur atau sirup anggur atau apapun. Sehingga itu menjadi lambang. Ingat, komitmen kita lah yang terbaik. Anda siapkan roti dan anggur. 1 Korintus 11 ayat 23 menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat lebih tinggi, kita minta ampun atas dosa dan pelanggaran kita. Ini kesempatan yang terbaik. Ampuni dosa, pelanggaran, kesalahan, ketidaktaatan hamba-Mu kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita dan kita menghormatinya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap kita menguji diri kita sendiri. Dan baru sudah itu makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya. Sementara kita angkat cawan ini, berdoalah buat keselamatan seisi rumahmu. Suami doakan istrimu, istri doakan suamimu. Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Bukankah cawan yang kita angkat ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita buka dua tangan kita. Kiralah papa sandara papa. Kiralah papa sandiara putukurahama sanda. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan tubuhmu yang dipecah-pecahkan, darahmu yang dicurahkan. Karena itu kami bertekad, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Semuanya itu sia-sia dan tidak berarti lagi. Hidup ini kuserahkan padamu, jadilah seperti yang Tuhan ingini. Kira apa sandara pukeraha. Biarlah bukan hanya kami diampuni dosa kami juga menerima paket kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, juga umur panjang, sampai rapture, dan disertai Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Lagu Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya
kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada